tentang akhir zaman, Apocalypse. Ini film fiktif sebetulnya. Film ini ceritanya fiktif karena belum terjadi. Tapi yang buat ini produsernya itu seorang hamba Tuhan yang sering khotbah di TV tentang akhir zaman. Nah, ada hal menarik dalam film itu saya perhatikan bahwa ketika Antikris muncul, itu memberikan kegoncangan seluruh dunia. Dan ternyata kalau kita pindah dimanapun, semakin canggih negara itu, sebetulnya tangan si Antikris itu makin dekat dengan yang bersangkutan. Dia kan pakai teknologi, semakin Anda tinggal di pucuk gunung, saya beritahu, makin susah dijangkau. Ya, kalau Anda tinggal di negara yang maju, saudara sekalian, itu lebih gampang dalam jangkauannya. Jadi saya mau berkata begini ya, kita mau boleh pindah di mana saja, motivasinya apa? Jadi makin Anda tinggal di Gunung Kidul, sebetulnya Antikris malas ke sana. Jadi makin Anda tinggal di daerah yang canggih, yang modern, itu makin gampang dikuasai sebab mereka pakai teknologi sebenarnya. Nah, Gunung Kidul gaplek tidak butuh akan teknologi. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah kalau kita ini pergi, kita pindah karena ketakutan. Satu, saya berkata bahwa itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pindah, kita harus tahu itu merupakan kehendak Tuhan yang sempurna untuk hidup kita. Amen, saudara? Nah, saya perhatikan ada hamba Tuhan pindah. Tadinya dia melayani satu gereja yang besar sekali dan banyak jemaatnya. Saya pikir dia pindah ke negara barat itu dengan maksud baik. Oh, Tuhan suruh dia pindah untuk membuat di negara barat itu gereja yang luar biasa. Ternyata saya dengar ketika saya berkunjung ke tempat dia tinggal, saudara. Saya nggak ketemu dengan dia langsung. Tapi orang berkata, kasihan keadaannya. Dari jemaat kira-kira 1.000 orang, mungkin kurang lebih saya nggak tahu persisnya. Tiba-tiba menggembalakan gereja kecil, 30 orang. Isinya orang-orang di atas 60-70 tahun semua. Saya bilang, apakah itu hal besar yang membuat dia harus pindah ke negara barat? Dan rupanya saya melihat ada benefit-benefit secara manusia yang dia inginkan. Dan ganti daripada tinggal di pusat kehendak Tuhan, dia cari keuntungan secara materi, secara manusiawi, hanya untuk hal semacam itu. Nah, saya berkata nanti kelak di hadapan Tuhan, penyesalannya tidak mungkin dibayar. Ketika semuanya lewat, Anda tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ulangi lagi dong hidup saya. Too late, terlambat. Dan kita hanya menyesali dengan apa yang kita putuskan oleh karena kebodohan yang kita buat di hadapan Dia. Jadi dimanapun kita berada, saya beritahu, yang penting kita ada di pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Itu yang paling penting. Bukan mana yang aman buat kita. Tidak ada tempat aman, saudara, kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen, saudaraku. Dan ini yang harus kita pegang, kita camkan dalam kehidupan kita. Semua jenis upaya orang untuk menyelamatkan nyawanya, kita berkata, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan apa? Kehilangan nyawa. Jadi Anda berpindah kemanapun, karena dasarnya takut kehilangan nyawa, Anda bisa kehilangan nyawa. Nah, itu yang mengatakan adalah firman Tuhan sendiri. Saya baru terima akan fotokopi dari tulisan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dialami oleh pendeta Samuel Doktorian. Dia pernah berkunjung ke Semarang, beberapa kali saya pernah terjemahkan dia, dan kemudian ada kopi yang bagus sekali tentang apa yang dia alami di Pulau Patmos tanggal 20 Juni tahun 98. Dan dia itu terima penglihatan, dia dikunjungi oleh malaikat, dan malaikat ini semuanya berbicara tugas apa yang mereka harus jalankan dan apa yang akan terjadi di 5 benua. Dan ini malaikat yang diutus kepada 5 benua termasuk yang di Asia. Nah, bagus sekali untuk kita bisa mengerti apa yang bakal terjadi. Kalau Anda sabar, saya bacakan sedikit, saudara ya. Ini bagus sekali. Dia berkata begini, saya sendirian di sini di sebuah rumah di Kepulauan Patmos selama beberapa minggu untuk berdoa dan mencari Tuhan. Saya menemukan sebuah kapel kecil, yaitu Saint Nicholas Chapel, yang tak seorang pun pernah ke sana. Saya ke sana dan mencurahkan hatiku di hadapan Tuhan. Saya menemukan sebuah batu di sisi bukit untuk duduk dan berdoa, meditasi dan membaca Alkitab.
Saya makan sedikit sekali di hari-hari itu. Beberapa kali saya pergi ke Gua Yohanes, tempat dia melihat wahyu agung. Selama sebulan meditasi di tempat terpencil ini, saya berpikir, saya bertanya-tanya apakah Tuhan akan mengirim malaikat ke-10. Saya pernah melihat malaikat 9 kali sebelumnya. Di Inggris, di Belgrade, di Yugoslavia, di Amman, Yordan, di Yerusalem. Saya melihat malaikat ke-9 di Beirut di tengah-tengah perang. Malaikat itu secara fisik membangunkan saya pada jam 3 pagi dan menyuruh saya untuk keluar dari negeri itu segera. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, saya tak tahu apa yang akan terjadi padaku bila malaikat itu tidak datang. Suatu hari nanti surga akan menceritakan itu. Maka saya bertanya-tanya apakah saya akan melihat malaikat untuk ke-10 kalinya. Ada saat-saat ketika saya berdoa, ketika saya merasakan kehadiran seperti itu, saya bertanya, Tuhan, saya bertanya apakah seorang malaikat sedang datang saat ini. Tetapi tidak demikian, satu malam saya bahkan bermimpi tentang seorang malaikat. Dia menyuruh saya untuk terbang dalam mimpi saya, dan saya lakukan itu. Tetapi itu hanya sebuah mimpi. Saya ingin melihat malaikat nyata seperti yang saya lihat 9 kali sebelumnya. Tanggal 20 Juni jam 3.50 pagi di sini di Patmos, tiba-tiba ruanganku penuh dengan cahaya dan tidak ada lampu di sekitar di sini. Rumah ini terpencil di ujung jalan dekat monasteri atau biarawan, tempat biarawan. Lihatlah, ketika saya terjaga, saya melihat 5 malaikat yang indah. Saya melihat wajah mereka sempurna dan seperti manusia, tetapi penuh cahaya. Saya melihat mata mereka, rambut mereka, tangan mereka. Di sebelah sisi kananku 2 malaikat, dan ketika saya melihat ke kiri, saya melihat 3 malaikat lain dengan sayap. Mereka memakai jubah putih yang indah menjuntai ke lantai, sesuatu yang tidak dapat saya gambarkan dengan bahasa manusia. Saya heran mengapa hadir 5 malaikat. Tapi saya gemetar dan terguncang. Saya ingin menjerit tetapi tidak dapat. Tepat sebelum saya melihat malaikat ini dalam roh, saya melihat diriku sendiri dalam pertemuan keramaian yang besar. Dan saya berkhotbah dalam bahasa Inggris. Seorang menterjemah berada di sebelah kiri saya dengan rambut hitam dan pakaian abu-abu. Tetapi saya tidak ingat dia berbicara dalam bahasa apa. Saya menubuatkan pesan ini. Gerejaku, kamu mengkhotbahkan kasih, kamu mengajarkan kasih, tapi kamu perlu mempraktekkan kasih untuk menyatakan kasih. Ada kebutuhan persatuan dalam tubuhku, ada banyak perpecahan di antara kamu. Rohku tidak akan bergerak dan tidak akan bekerja bila tidak ada persatuan. Ada nafsu di dalam gerejaku, terlalu banyak kekotoran dalam gerejaku. Aku merindukan dan menginginkan orang-orang kudus. Aku mati untuk membuat kamu kudus. Ketika saya menubuatkan dalam roh, saya gemetar, mataku terbuka dan saya melihat keramaian besar. Dan segera di tengah-tengah nubuatan itu, malaikat-malaikat perkasa itu menghilang. Saya kembali dari mimbar dan saya pikir saya terjatuh. Sekarang saya benar-benar terjaga, tetapi semua ini terjadi dalam roh. Suatu kekuatan menolong saya untuk tidak jatuh, dan saya heran akan apa yang terjadi. Kemudian tiba-tiba malaikat di sisi kanan saya berkata, kami 5 malaikat dari 5 benua. Kami di sini memberi kamu pesan-pesan dari 5 benua di dunia. Pada saat saya mendengar hal itu, saya juga mendengar orang ramai berteriak, oh, saya percaya keramaian itu juga melihat malaikat-malaikat ini. Betapapun Tuhan memperlihatkan kepadaku bahwa dalam hari-hari mendatang di banyak bagian dunia Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui malaikat-malaikat yang melayani. Ini sedang terjadi secara umum, ini sedang terjadi di dalam gereja-gereja. Ribuan orang melihat malaikat-malaikat pada saat yang sama. Mereka akan melayani Tuhan, akan melayani tubuh Kristus di hari-hari terakhir ini. Kemudian datanglah pesan dari malaikat ini, apa yang kamu lihat dan dengar, ceritakanlah kepada bangsa-bangsa. Jadi ini tidak untuk diriku sendiri, apakah mereka menerima atau menolaknya, saya harus menceritakan ini kepada semua bangsa-bangsa. Lalu saya akan berhenti sampai pada malaikat pertama saja. Malaikat pertama berkata, saya membawa pesan untuk seluruh Asia.
Ketika dia mengatakan itu dalam sepersekian detik, saya bisa melihat Cina, India, negara-negara Asia seperti Vietnam, Laos. Saya belum pernah ke negara-negara itu. Saya melihat Filipina, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian malaikat itu menunjukkan kepada saya seluruh Papua Nugini, Irian Jaya, dan turun ke Australia dan New Zealand. Pesan malaikat itu untuk seluruh bagian Asia, termasuk Australia dan New Zealand. Saya melihat malaikat, katanya. Dan di tangannya saya melihat sangkakala raksasa yang sedang ditiupkan ke seluruh Asia. Apapun yang malaikat itu katakan akan terjadi dengan sangkakala Tuhan ke seluruh Asia. Jutaan orang akan mendengar suara perkasa Tuhan. Dan malaikat itu berkata, akan ada kehancuran, bencana kelaparan, banyak orang akan mati kelaparan, angin topan akan dilepaskan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar akan digoncang dan dihancurkan. Gempa bumi akan terjadi di seluruh Asia dan laut akan menutupi bumi. Saya melihat ini tanggal 20 Juni. Ribuan makhluk ada di dalam bahaya besar. Ini terjadi beberapa minggu lalu dan malaikat berkata kepadaku, ini akan terjadi di seluruh Asia. Bumi akan jatuh ke dalam lautan. Saya mendengar malaikat itu berkata, sebagian Australia akan digoncangkan, Australia akan pecah dan sebagian besar akan masuk ke lautan. Ini menakutkan. Saya bertanya, apakah saya mendengar secara benar? Tapi malaikat itu berkata, jutaan akan mati di Cina dan India. Bangsa akan melawan bangsa, saudara melawan saudara. Antar Asia akan saling bertempur satu sama lain. Senjata nuklir akan digunakan membunuh jutaan orang. 2 kali saya mendengar kata katastrofik atau celaka. Kemudian malaikat itu berkata, krisis finansial akan melanda Asia, ini akan mengguncangkan dunia. Saya gemetar ketika malaikat itu berbicara. Kemudian dia melihatku dan tersenyum dan berkata, akan ada kebangunan rohani yang besar, belenggu akan dipatahkan, pagar-pagar akan dilenyapkan. Dan seluruh Asia, Cina, India, orang akan kembali kepada Kristus. Di Australia akan terjadi pemulihan besar-besaran. Saya mendengar malaikat Asia berkata, inilah penuaian terakhir. Dan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, dia berkata, saya akan mempersiapkan gerejaku untuk kedatangan kembali Kristus. Saya bahagia dengan kabar baik seperti itu. Setelah pesan penghakiman itu, sepanjang waktu 5 malaikat itu ada di ruanganku, saya bisa merasakan kehadiran mereka, sungguh-sungguh mengagumkan. Amen, saudaraku. Jadi ini yang dialami, saya hanya berkata ini bagian kecil dari apa yang sebetulnya manusia di seluruh dunia itu mesti siap lihat kenyataan ini. Jadi kita kan selalu kan berkata, kita hidup pada akhir zaman, ya kayak beginilah akhir zaman. Dan ini malaikat ini sampai ke semua benua, ada pesannya dan saya berkata ini baik untuk mengingatkan gereja apa yang sedang dihadapi pada saat ini. Cuma pertanyaannya adalah begini saudara. Kalau kita sudah mendengar semua yang terjadi ini, lalu kita ini suruh apa sekarang? Apa bagian kita? Saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Saya percaya sebagai orang benar, kita harus yakin bahwa semua dalam kontrol Tuhan dan hidup kita sendiri harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau tidak, dengan gampang Anda akan digoncangkan. Nah sekarang buka dengan saya dulu pada Mazmur pasal yang ke-91. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang penting pada pasal ini. Mazmur pasal 91. Lihat pada ayat yang pertama. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, mereka yang tinggal di tempat rahasia daripada Allah yang maha tinggi. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang tempat rahasianya Tuhan, tidak ada cara lain dan tidak ada interpretasi lain, kecuali itulah saat di mana kita ini mengalami persekutuan secara pribadi dengan Allah sendiri.
Dan rupanya ini bukan merupakan kejadian yang hanya sesekali, tapi harus sudah menjadi cara hidup kita, yaitu kita harus dikenali sebagai pribadi yang memiliki persekutuan yang intim dengan Allah kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, kata ini berarti tidak semua orang. Ada orang tertentu, yaitu orang yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Alkitab berkata, mereka ini akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu pada ayat yang berikutnya, ini janji Tuhan. Alkitab berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Lalu ayat 14 ini yang membuktikan bahwa duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini bukan hanya peristiwa sesekali, tapi sudah merupakan cara hidup dari orang-orang pilihan Allah. Karena Alkitab berkata, sungguh hatinya saudara melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia saudara mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Alkitab berkata hatinya itu melekat kepada Allah. Sekarang ini banyak orang Kristen yang hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Enggak benar-benar melekat. Akibatnya apa? Ketika kegoncangan terjadi, baru kita dengar saja. Anda bukan hidup di tengah-tengah kegoncangan itu ya. Tapi baru kita dengar, kita saksikan dari jauh. Kita dengarkan berita itu, kita sudah goyang hati kita. Kenapa? Itu indikasi bahwa kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Allah kita. Hati kita tidak berpaut kepadanya. Nah, sekarang kembali kepada semua kita. Kalau Anda mau hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan, menikmati semua yang baik dari Dia di tengah-tengah semua keadaan yang terjadi, pertanyaannya adalah, apakah hatimu melekat kepada Allah atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Sederhana sebenarnya. Tapi orang Kristen kebanyakan hatinya tidak sungguh melekat. Nah, ketika tantangan mulai datang, goyah hatinya. Dan lihat reaksinya, Anda akan lihat reaksinya. Orang yang hatinya melekat kepada Allah, reaksinya terus dia akan cari Tuhan, apapun yang dia alami. Tapi orang yang tidak melekat kepada Tuhan, reaksi yang muncul adalah mungkin menyelamatkan nyawanya, mungkin gelisah, mungkin khawatir, dan selalu dihantui oleh banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Saat-saat begini, saat-saat baik. Kita nggak pernah mengerti hari esok apa yang bakal terjadi. Hari ini kondisi seperti apa. Tapi saya mau berkata pada saudara, dengarkan baik-baik.
Kalau hatimu tidak melekat kepada Allah, dengan gampang engkau akan digoncangkan. Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dan dia berkata yang kedua, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, kitab Daniel berkata, umat yang mengenal Allah itu akan makin kuat dan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, engkau lekatkan kepada apa atau siapa hatimu pada hari ini? Kalau hati kita melekat kepada semua yang duniawi dan bahkan mungkin kepada diri sendiri, saudara, dengan gampang kita gelisah. Tapi kalau hatimu melekat kepada Allah, yang engkau cari itu Tuhan. Simple aja. Dan saat-saat begini itu bagus latihan. Sambil kita lihat siapa atau sebenarnya diriku ini. Ketika orang ditekan, yang meledak keluar itu apa? Nah, itulah aslinya kita, saudara. Anda mau tahu aslinya kita, siapa kita? Simple sekali. Gini, kalau Anda ditegur orang, atau misalnya begini, ada orang ngomong di belakang, oh, supaya cari korban saya, Hasto lah yang baru pulang, kerjain sedikit. Hasto itu ya, kalau mimpin pujian kurang bagus. Gerakannya terlalu lamban. Lompatannya kurang tinggi. Teriakannya kurang keras. Kayak orang enggak punya power. Hasto tuh urapannya kurang. Lalu Anda dengar, Hastonya dengar, urapanku kurang katanya. Reaksinya apa? Kebanyakan nggak ngomong gini, kok nggak ngomong langsung ke aku kalau urapanku kurang? Sebetulnya yang harus direaksinya begini, bener sih nggak berita itu. Nah, artinya ini di manusia, saudara. Hatinya itu ngelekatnya kepada hal yang di luar. Oke? Kita lebih suka memperhatikan cara penyajian daripada bobot mutu yang disajikan. Tapi orang susah diajari itu karena mereka ingin penampilan. Jadi orang berkata ini disajikan dengan luar biasa. Ya, itu orang suka. Lihat cara orang makan di restoran. Lihat caranya mereka nyajikan. Diatur, kasih kembang, kasih apa. Rasanya podo sebetulnya, saudara. Tapi orang lebih suka penyajiannya. Nah, manusia cenderungnya begitu. Hanya mau hidup luarannya aja. Tapi hatinya tidak sungguh melekat kepada Tuhan. Nah, sekarang apapun akan terjadi, saudara. Tapi saya mau beritahu, kecuali hatimu melekat ke Dia, Anda tidak akan tahan hidup kayak begini. Saudara, saya jamin Anda boleh pindah kemanapun. Saya sudah keliling negara, saudara. Perhitungan saya sudah pergi nih, sudah yang pernah saya kunjungi loh ya, bukan mampir transit di airport, nggak tak hitung, saudara. Saya benar-benar tidur di sana, makan makanan di situ. Saya tinggal di situ beberapa saat. Karena mungkin lebih dari 25 negara ada, saudara. Lebih, saudara. Dan saya bilang dimanapun saya pergi, saya melihat gejala yang sama. Orang itu sebetulnya makin lama makin buas, makin beringas. Dan kebencian itu makin besar sekali. Lalu kita ini mau berlindung kepada siapa? Kecuali kepada Tuhan kita. Bagaimana kita bisa berharap kepada Dia? Kecuali hati kita melekat kepada Dia. Amen, saudara. Orang berbondong-bondong ke Amerika, pindah Amerika. Waktu saya ke Amerika dengan Pak Yusak, di malam terakhir thread, ada semacam drama singkat yang mereka buat mengisahkan kejatuhan negara Amerika. Itu ada CD-nya sebagai background-nya, ada orang yang memerankan. Bagus sekali. Dan untuk pertama kali jemaat Indonesia bisa nangis mendoakan Amerika. Dan itu CD-nya diurapi sekali, saudara.
Diceritakan bagaimana para bapak gereja dulu membangun Amerika dan kejatuhan sampai dengan hari ini. Setelah mereka semua selesai, Pak Yusak yang bagian khotbah itu malam terakhir, sesi terakhir. Dia naik mimbar dan dia berkata begini, saya tidak tahu Anda tadi ngomong apa, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan ini tuh cerita soal apa sih? Tuhan ngomong tentang kejatuhan Amerika. Loh bagaimana saya ngerti kalau ini kejatuhan Amerika? Coba kamu dengerin. Gitu. Nah di antara banyak kata-kata itu ada dua kata yang Pak Yusak tahu. Seks dan drug. Ya kan? Seks semua orang ngerti. Nggak usah belajar bahasa Inggris atau les saudaraku. Drug, dia dokter kan? Dia ngerti. Jadi dia bilang, wah ini bener nih. Kejatuhan Amerika. Terus dia naik mimbar. Dan dia Tuhan berkata ini, kamu ingat apa yang aku tunjukkan kepadamu 10 tahun lalu. Waktu dia dalam pengasingan, tahun 88. Diberi Tuhan penglihatan, patung Liberty, tahu yang di New York. Saya pernah lihat, patung Liberty. Nah patung Liberty, dia lihat dari jauh kan, saudara. Itu kan ada mahkotanya begini kan, saudara ya. Saudara, Yusak, itu patungnya siapa? Oh itu patungmu Yesus, pakai mahkota duri katanya. Nah, Pak Yusak kan memang Pak Yusak, saudara. Itu patungmu Yesus pakai mahkota duri, patung Liberty. Tuhan bilang ngawur. Coba lihat lebih dekat. Didekatkan, saudara. Loh, dia berkaget. Kok perempuan? Rupanya Pak Adi Sutanto pun baru saat itu ngerti kalau patung Liberty itu perempuan, saudaraku. Tinggal di Amerika sudah belasan tahun, baru ngerti kalau itu perempuan. Dan Tuhan berkata, loh itu kan simbol Amerika Pak Yusak berapa? Iya. Dan Tuhan berkata, Amerika itu Babel besar yang diwahyu. Dan aku akan hancurkan Amerika. Saya bisa bayangin. Jadi itu orang-orang Indonesia yang sudah merasa, aduh untung ya kita sudah pindah ke sini, tegang lagi saudaraku. Sebab mereka lihat Jakarta sudah kayak begitu. Tuhan hancurin Amerika, kayak apa ini, tegang semua. Dan dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, mereka ternyata harus kembali ke rumah daerah masing-masing. Lah balik nih saudara neng Jakarta. Balik mana? Jadi mau apa sebetulnya? Di Wahyu itu dihancurkan Amerika. Nah Paul Hawkins yang khotbah di gereja kebaktian malam kalau Anda hadir. Waktu makan malam saya cerita dengan dia apa yang Pak Yusak ini dapatkan. Terus dia ngomong begini. David Wilkerson juga ngomong yang sama. Tapi yang kedua dia berkata gini, tahu kan kamu? Patung Liberty itu diteliti sama orang. Ini tuh idenya dari mana? Kok buat patung kayak begini tuh dari mana? Itu kan pemberian Perancis saudara untuk Amerika. Dari mana sebenarnya idenya? Dan dia berkata ditemukan bahwa itu total replika dari patung Dewa Matahari yang ada di kota Babel kuno di Irak. Jadi waktu saya telepon Pak Yusak, saya bilang Pak Yusak, ingat tak nubuatan soal Amerika? Dia bilang itu patung Liberty itu ternyata replika dari patung Dewa Matahari yang di Babel kuno yang di Irak. Dia tertawa berkata, luar biasa ya Tuhan. Aku ora arti opo-opo lu padahal dia berkata gitu. Tak kira patungnya Yesus pakai mahkota duri, ternyata patung Liberty. Saya ngerti. Jadi sekarang orang Indonesia tegang. Suruh kemana kita Pak Yusak katanya. Malam itu istri saya berdoa. Dalam kitab Nabi Yesaya Alkitab berkata, nanti waktu Babel dihancurkan, mereka harus kembali ke daerah masing-masing. Kembali ke asalnya. Ngeliwat mana ya saudara di Jakarta? Lihat apa yang terjadi. Jadi mau ngapain sebetulnya? Seluruh dunia akan meratapi waktu mereka hancur. Dan kalau Amerika hancur, seluruh dunia goyang saudara. Dan ini yang sedang, jadi kita ini mau lari kemana, saya berkata. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Dari mana saudara? Pertolonganku ialah datangnya apa? Dari Tuhan sendiri. Ini kenyataan kekristenan kita. Yang pertama pesan Tuhan hari ini adalah hatimu harus melekat ke Dia. Anda mau tinggal di mana nggak ada masalah. Yang penting itu kehendak Tuhan yang sempurna. Harus di Semarang, harus pindah-pindah. Tapi jangan pindah karena bukan dari Tuhan. Saudara harus bayar harganya.
Tapi yang kedua, Alkitab berkata pada ayat yang ke-14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dan dia berkata, aku akan membentenginya, sebab ia apa? Mengenal namaku. Kata mengenal itu artinya kita kenal secara dekat, secara pribadi, secara intim, dan dalam suatu hubungan yang intensif sekali, dua belah pihak. Itu bukan cuma tahu-tahu aja. John Bevere tulis bukunya bagus dalam Takut Akan Tuhan. Dia nulis begini. Di Amerika banyak orang bicara tentang kaum selebritis. Kalau di sini pokoknya bintang-bintang film, bintang sinetron, bintang Sri Mulat, bintang apa itu ya, saudara ya. Dan dia berkata begini, saya dengar banyak orang ngomong tentang mereka, sepertinya kenal-kenal loh gitu loh. Oh, bintang film ini, siapa ya sekarang Amerika ya? Lali kabeh saudara. Ini, wah itu dulu gini, begini, kayaknya kenal-kenal loh. Tapi hanya tahu dari majalah, dari TV, dari apa. Oh bintang film ini, apa? Frank Sinatra almarhum misalnya. Oh dulu tuh dia begini-begini. Loh kok ndelok dhewe? Ora. Lah kok tahu? Majalah ngomong begitu. Jadi kalau ngomong seseorang yang terkenal itu, seperti dia ngerti-ngerti, no, kenal-kenal loh. Tahu nggak? Dulu itu tinggal di mana? Siapa yang bantu dia ke sini? Kamu, bukan orang lain. Tapi aku tahu dari majalah, gini, begini. Udah cerita, kayaknya ngerti-ngerti no. Ketemu aja nggak pernah, saudara. Nah banyak orang juga gitu kalau ngomong Tuhan. Tentang Tuhan. Seperti ngerti-ngerti no, tapi ngobrol dengan Tuhan aja nggak pernah. Dengar suaranya nggak pernah. Percaya pun ya kadang-kadang. Melekat hatinya pun tidak, saudara. Lalu kita minta Allah membentengi kita. Ini kan kekonyolan yang terjadi di mana-mana. Alkitab berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ngerti betul Tuhannya. Kenalnya itu bukan kenal karena kata orang, kata Ayub. Tapi matanya memandang kepada dia sendiri. Nah ini yang Tuhan mau, saudara. Nah untuk mengenal dia, saudara akan dibawa dalam berbagai macam pengalaman dengan Tuhan. Dari pengalaman yang baik sampai yang kurang baik, semuanya bagus bagi kita. Lalu kita kenali siapa Allah kita yang sebenarnya. Jadi bersiaplah Anda akan lihat semua keanehan di dunia ini. Secara manusia akan banyak yang aneh, yang mengerikan, yang belum pernah terjadi, yang mengganggu pikiran kita, yang mencemaskan hati kita. Sisi lain secara rohani Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua-dua ini gerak bersama-sama. Dan disitulah saatnya Tuhan akan bawa banyak orang kembali kepada dia, bertobat kembali, dan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Amen, saudara. Saya melihat Indonesia ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya yakin saatnya akan tiba, di mana Allah akan memberkati kita, melawat kita, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin, saudara, sesuatu yang besar ada di hadapan kita. Tapi apapun yang terjadi, jangan gelisah hatimu. Amen, saudaraku. Biarlah kita melekat ke dia. Hati kita melekat kepada dia. Tapi yang kedua, kenalah Tuhan. Kenali dia. Kenali dia. Kenali dia. Kalau Anda mengenal dia, Anda punya hubungan persekutuan dengan Tuhan, Anda akan menikmati kekuatan Allah luar biasa. Yang terakhir yang saya tahu ini juga pesan Tuhan buat semua kita adalah, coba buka Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap apa saudara? Pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya percaya begini saudara, karena saya ngalami sendiri dengan Tuhan. Sejak saya pulang dari Amerika terakhir ini, Tuhan berkata begini, sekarang tiap pagi kamu tidak boleh dibangunkan oleh jam waker.
Kamu bangun karena aku bangunkan kamu. Dan kamu harus temui aku pada jam yang aku mau. Dan itu luar biasa. Seringkali jam 3, setengah 4, jam 1. Tidur jam 11, setengah 12, jam 1 dibangunin. Memang pada waktu pertama pusing di kepala saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau belajar taat dengan Tuhan. Dan saya habiskan at least 1 jam dengan Tuhan. Seringkali nggak ngomong banyak, saya hanya membawa hidup saya, hati saya kepada Tuhan. Kami hanya fellowship aja. Saya doakan keluarga dan sebagainya. Tapi tiba-tiba itu membuat telinga rohani itu makin tajam, saudara. Anda mau dengar suara Tuhan? Doa pagi. Yang biasanya rotok keset, rotok males gitu ya. Coba ditekan itu ya. Coba sembahyang pagi. Anda akan dengar suara Tuhan. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, Anda perlu ngerti dan kenal dan dengar suara Tuhan. Caranya adalah, Alkitab berkata, dia pertajam itu setiap pagi. Berkat terbaik datang waktu pagi. Mana itu datang pada waktu bersamaan dengan turunnya embun, sebelum matahari terbit. Coba ambil waktu saudara sembahyang. Datang ke Tuhan. Nantikan Anda dipertajam telingamu. Mendengar apa yang dia mau. Ketika telingamu dipertajam, engkau akan berbicara seperti seorang murid berbicara. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan memakai hidup kita. Amen, saudaraku. Saya sampaikan ini sebagai pesan Tuhan buat semua kita. Datang kepada dia. Bawa hatimu di hadapan dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus dibawa melekat kepadamu. Oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saya dengar di antara kita ada 2 orang yang bersaksi pada saya, yang berkata, Pak, utang saya lunas. Luar biasa. Yang seorang berdoa, dia berkata begini, Tuhan, aku ingin utangku cepat lunas. Dia punya banyak tanggungan kepada beberapa orang. Sudah cukup lama gak ditagih. Ketika dia berdoa seperti itu, Tuhan yang baik itu mengizinkan doanya dikabulkan. Orang yang dia utangi, saudara, manggil polisi atau apa gak tahu, ditekan suruh bayar utangnya. Sudah sekian lama gak nagih. Datang dengan kekerasan, minta bayar. Tapi kali ini dia berkata, dulu aku teriak-teriak dengan Tuhan. Dia bersaksi, sekarang aku mengucap syukur kepada Allah. Bukankah itu doa saya? Dan dia menyimpulkan waktunya sudah dekat. Aku selesai dengan semua tanggunganku. Ajaib sekali, saudara. Dia bersaksi, ada orang ngasih dia berkat. Dia mulai bayarkan sedikit. Minggu berikutnya, dia diberi jutaan rupiah oleh orang. Dan dia mulai angsur dan dia bayar semua utangnya. Dia berkata sudah berkurang begitu banyak. Bukankah dia baik, saudara? Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Allah itu luar biasa. Memberkati kita, mencurai kita dalam anugerahnya. Lewat banyak hal dalam hidup kita. Belajar percaya kepada dia. Suasana keadaan boleh seperti apa, tetap Allah kita tetap setia kepada kita. Amen. Dia tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita.
kesetiaannya teruji. Kalau hatimu melekat kepada Dia, kalau engkau mengenal Dia, Tuhan yang melindungi kita. Mari angkat tangan semua di hadapan Dia. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Oh ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan lagi, ya Tuhan, ku percaya. Oh ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan sekali lagi, ya Tuhan, ku percaya. Oh ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewati lembah air mata, aku percaya, ya aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, ya Tuhan, aku percaya. Meminta kekuatan yang dari Tuhan dalam nama Yesus turun kepada setiap umat-Mu. Dan semua roh ketakutan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Penghiburan yang dari Tuhan, kekuatan dari Allah turun pada mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kami lebih dari pemenang. Hati kami melekat kepadamu.
Dan kami kenal Engkau Tuhan. Engkau meluputkan kami, Engkau membentengi kami. Engkau meluputkan kami, Engkau membentengi kami. Tidak ada satu bagian pun yang terjadi atas dunia ini dan negara kami yang di luar kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kontrol Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sembayang Tuhan di tengah-tengah kita, curahkan isi hatimu pada Dia. Biarkan anugerahnya menjamah saudara, biarkan anugerahnya melingkupi engkau dalam kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rabasyata karabasyata karabatasiti kirebeta. Tuhan, sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Oh ya, lakukan sesuatu hari ini. Sampai ke dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Kalau ada waktu kami harus menangis, inilah saatnya. Kalau ada waktu kami harus berseru-seru kepada Tuhan, inilah saatnya. Kalau ada waktu di mana kami harus kembali kepadamu, inilah saatnya kami kembali kepadamu. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi kami. Hari ini kami berkata, kami kembali kepadamu Tuhan. Kami kembali kepadamu Tuhan. Hati kami melekat kepadamu. Hati kami melekat kepadamu. Hati kami melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berikan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin.